Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke materi berikutnya, yaitu tentang introduction atau latar belakang, ya, atau pengantar. Ya. Baik, anatomi suatu artikel, terutama artikel untuk jurnal, seperti di bahasan sebelumnya, itu harus mengandung abstrak. Ya, lihat ini seperti suatu pie, ya, atau apa ini, ya, cake lah, ya, seperti cake yang terdiri dari beberapa layer. Maka suatu anatomi jurnal artikel pertama harus mengandung abstrak, yang kedua adalah mengandung introduction, lalu method, lalu result, ada discussion and conclusion, and reference, ya. Oke, tentu saja di bagian metode nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Suatu metode harus mengandung pertama participants, kalau itu melibatkan manusia atau responden. Tetapi kalau Anda misalnya melakukan penelitian dengan studi literatur, maka Anda harus sebutkan apakah artikel-artikel yang dikumpulkan itu didapat dari database yang mana. Ya, tentu dipaparkan jenis-jenis database-nya, lalu bagaimana data itu nanti di-collect, ya, dikumpulkan. Ya. Ada desain penelitian yang membahas tentang apa sih yang akan dicari, konteks masalahnya, lalu bagaimana untuk menjawab permasalahan tersebut. Ada aparatus atau material, ini biasanya berkaitan dengan, misalnya kalau penelitian itu berkaitan dengan responden, maka ada kuesioner, ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalau misalnya ternyata penelitian itu berkaitan dengan eksperimen, ya, mencoba suatu produk, mencoba suatu aplikasi, maka sebutkan aplikasinya apa, paparkan bagaimana penggunaannya, paparkan bagaimana material tersebut digunakan. Kemudian ada prosedur, ya, langkah-langkah penelitian. Misalnya Anda melakukan penelitian tentang aplikasi tertentu terhadap beberapa responden mahasiswa, maka paparkan prosedur pengambilan datanya. Misal di awal mahasiswa tersebut atau responden tersebut, ya, diminta untuk mengisi semacam consent agreement, ya, pernyataan bahwa dia dengan sukarela melakukan atau merespon pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya. Kalau misalnya ada sesuatu yang dianggap semacam harassment, ya, ada tekanan-tekanan, maka dia berhak untuk meninggalkan penelitian tersebut kapanpun tanpa ada sanksi apapun. Nah, itu suatu consent agreement, suatu kesepakatan, ya, pernyataan yang mengikat bahwa dia dengan tanpa tekanan mengikuti penelitian tersebut. Nanti ini berhubungan dengan masalah etik, ya, diperlukan sekali suatu pernyataan etik. Oke, itu mengenai metode. Kita lanjutkan. Bagaimana cara menulis suatu introduction? Ya, ini ada satu pernyataan. Ya, sangat penting untuk menuliskan suatu conclusion dan recommendation dalam satu halaman di awal-awal laporan. So, kita dapat melihat apa sih isi suatu artikelnya. Ya. Suatu introduction menganut konsep piramida terbalik atau segitiga terbalik. Yang pertama yang dibahas adalah general information. Lalu kemudian mengerucut sampai kemudian specific information, dan biasanya di akhir dari bagian introduction ini akan juga memaparkan secara simple, secara sederhana, secara singkat, atau a brief of conclusion, ya, ya, suatu
ulasan singkat dari hasil penelitian. Oke, ini beberapa komentar dari reviewer terhadap satu artikel ya. Misal ini artikel yang disubmit ke IEEE Computing. The paper introduction need to first address the more general aspect of the research topic before delving into the specific of the problem. Yeah, as a reader, I find myself lost and unable to tie the problem to the larger context. Jadi ingat, kadang-kadang memang saking asiknya menulis suatu introduction, si penulis langsung menuju ke aspek yang ingin dibahas atau suatu masalah yang ingin diselesaikan. Tidak malapah gedang kalau dalam bahasa Sunda ya, tidak secara rinci dulu membahas dari yang general. Nah, bagian dari introduction ini adalah mensummarize, merangkum related studies ya, penelitian-penelitian yang relevan, yang berkaitan, untuk menyediakan konteks, key term, and concept. Jadi pembaca artikel kita dapat memahami apa sih penelitian yang telah kita lakukan ini. Ya. Nah, mengapa background atau problem ini menjadi penting? Karena sebagai peneliti ya, satu dari masalah pertama dan sangat penting yaitu adalah kita dapat menjual tanda petik research problem atau masalah penelitian yang kita bahas. Ya, ini lihat misalnya komentar reviewer secara umum, the subject is of little novel interest, karena tidak memaparkan masalah secara spesifik, karena tidak mendeskripsikan gap yang ada, maka si reviewer menganggap bahwa subjek penelitian atau topik penelitian, topik yang dibahas itu tidak menarik karena tidak ada unsur kebaruannya atau novelty-nya. Atau ada istilah lain ya, without bad guy, research problem, Superman is just a man in strange tight clothes who flies around. Jadi Superman itu tidak ada apa-apanya kalau dia tidak menyelesaikan masalah. Ya bagaimana mau menyelesaikan masalah kalau dia sendiri tidak tahu masalahnya apa. Ya, seperti itu. Oke. Suatu introduction harus meng-highlight ya a problem or kontroversi, ya masalah atau perdebatan yang ada di bidang yang kita kaji. Ya, contoh ini satu kalimat. However, this rapid change have a serious effect. Nah ini ada problem. Ya. To that, there has been little agreement on what. Nah ini problem. A major issue, ini problem, in early research concern, dan seterusnya. Ya, jadi munculkan kontroversi, munculkan masalah. Lalu yang kedua juga bahwa introduction itu harus meng-highlight gap, knowledge gap, ya, in the field of study. Jadi di bidang yang akan kita bahas. Contoh misalnya, so far, however, there has been little discussion. Ini gap, problem, masalah. Ya. Research to date has tend to focus. Ini juga gap. Ya, yang akan kita cari penyelesaiannya. Oke. Suatu introduction, dalam menulis introduction ya, hindari melakukan kritik terhadap preferensi Anda. Ya. Artikel yang secara vulgar menyerang suatu referensi akan sangat mudah untuk di-reject oleh editor jurnal yang kita submit. Ya, karena itu sudah di luar konteks akademis, ya. Jangan memberikan penekanan pada pentingnya paper kita dengan menyerang atau merendahkan paper yang lain. Nih contoh misalnya
sitasi, pengutipan yang sifatnya menyerang. A serious weakness with Gall's model. Nah, ini menyerang, merendahkan. The deficiency of Gall's approach, ya, merendahkan dan menyerang. Nah, contoh yang sebaliknya yang baik yaitu Gall's model was effective for the X problem, but for dan seterusnya. The X benefit of Gall's approach is not applicable to. Ya, jadi kita harus pahami bahwa suatu artikel ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Kalau hanya mengangkat masalah sisi buruknya, maka itu adalah suatu bentuk sitasi yang sifatnya menyerang. Oke, selanjutnya. Introduction harus menyatakan solusi yang kita usulkan. Ya, nyatakan atau hipotesis yang Anda investigasi secara jelas. Contoh misalnya, kalimat the study investigates 3 possible mechanism. Ya. Berikan alasan untuk pendekatan Anda terhadap masalah yang dipelajari. Fokus terhadap tujuan, ya, fokus. This paper focus on examines, assesses, dan seterusnya. Lalu berikan alasan mengapa metode tertentu diadaptasi. The best method to adopt for this investigation is to, dan seterusnya. The study use X approach because, ya, dan seterusnya. Oke. Prioritaskan menggunakan kalimat aktif. Generally, I think you could improve the whole paper using more active voice sentences. It will improve the flow and allow the reader to follow your meaning. Ini satu komentar bahwa gunakan kalimat aktif. Contoh aslinya ini menggunakan kalimat pasif. Identification of food, bad housing, inadequate hygiene, and large families as the major causes of poverty was made, ya, menunjukkan bahwa ini adalah fasid, di mana ada kata identification juga yang dijelaskan. Ya. So setelah dimodify, Jones identify poor food, bad housing, inadequate hygiene, and large families as the major causes of poverty. Ya, jadi harus menggunakan kalimat aktif. Oke. Typical life cycle of research project. Ya, jadi dalam menulis paper kita tidak sekali selesai, harus terus berulang, review, ya, auto review sehingga menghasilkan kualitas tulisan yang bagus. Pick a brief topic that interests you, ya. Ambil salah satu topik penelitian yang menurut kita menarik, menurut kita unik untuk kita angkat. Selalu baca, ya, keep reading artikel-artikel yang lain yang relevan sehingga kita bisa mengelaborasi main idea, mengelaborasi apa yang menjadi kesimpulan dari artikel yang lain. Write a single report about what you understood and don't show it to anyone. Seriously. Ya, ini untuk menghindari plagiarisme, untuk tidak menjadi suatu hal yang buruk di kedepannya. Summarize your narrow research question. Discuss with your advisor. Jadi lakukan merangkum apa research question yang akan kita cari, lalu diskusikan dengan pembimbing, dan kita berharap bahwa pembimbing dapat mencerna, memfilter apakah topik yang kita ajukan ini sesuai atau tidak. Ya. Kemudian misalnya untuk menyelesaikan problem diri kita dalam menulis, maka ambil kelas menulis, baca banyak buku, kemudian juga penting istirahat. Ya. Lalu baca kembali berbagai literatur review, kemudian lakukan baca cepat misalnya, ya, bahkan lakukan pembacaan yang
paper yang sangat banyak, lalu dirangkum, diseleksi, sehingga nanti hanya sekitar 25% saja dari paper-paper yang kita baca, yang kita kumpulkan tersebut yang akan menjadi referensi atau rujukan utama. Lalu kembali lagi ke pertanyaan penelitian Anda, ya, lakukan atau definisikan hipotesis dan lakukan eksperimen, ya, pengujian. Oke, jika eksperimen dapat mensupport atau mendukung hipotesis kita, maka kita lakukan berulang kali, ya, dan seterusnya. Lalu kemudian lakukan eksekusi eksperimen sampai kita betul-betul yakin dengan hasilnya. Ya, simpan datanya, dipegang dengan baik, dianalisis, ya, kemudian berikan konklusi. Kemudian lakukan penulisan. The hypothesis is valid because, or it does not work because, dan seterusnya. Kembali ke literatur yang ada, misalnya dari 200 paper tadi, lalu tanyakan kembali, apakah orang lain juga melakukan penelitian dengan kesimpulan yang sama? Jika ya, mention mereka, citasi, sehingga menjadi pelengkap atau pendukung kesimpulan kita. Dan jika tidak, tulis, ya, hasil penelitian sebagai klaim kontribusi terhadap dunia akademik, ya. Simple. Jadi kalau ada orang lain yang sama-sama mengklaim, maka kita berikan kredit dengan citasi. Kalau kita betul-betul novel, original, maka klaim bahwa itu adalah hasil murni penelitian kita. Oke, ini contoh suatu artikel. A systematic literature review of game-based learning empirical evidence in primary education. Ini berbicara tentang mengumpulkan berbagai artikel yang membahas tentang penggunaan game untuk belajar di sekolah dasar. Ya. Toy ini misalnya The Role of Serious Games in Disaster and Safety Education, an Integrative Review. Ya, ini juga berbicara tentang literatur review, membahas berbagai artikel, lalu kemudian memberikan kesimpulan yang yang mengatakan bahwa paper A itu bagaimana misalnya pengaruhnya dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan, apa bedanya introduction dengan literature review? Di beberapa jurnal menerapkan konsep IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion, sehingga bagian literature review tidak berdiri sendiri. Jadi ada di introduction. Ya. Tapi bisa juga bahwa bagian literature review itu ada bagian tersendiri. Terlepas dari konstruksinya, kita akan bahas untuk apa sih literatur review itu. Yang pertama adalah membuat pondasi pemikiran kritis sesuai konteks yang diteliti, kemudian memaparkan hasil survei yang berkaitan dengan topik studi kita, lalu mengeksplorasi bagaimana peneliti lain memecahkan masalah atau pertanyaan riset, lalu menguji relevansi antara kesimpulan suatu artikel dengan yang lainnya, menentukan posisi atau research gap di antara artikel yang lain, serta menunjukkan kualitas kemampuan akademis kita dalam meramu berbagai artikel, sehingga kita bisa mengkonstruksi, menyambungkan antara kesimpulan artikel satu dengan kesimpulan artikel yang lainnya menjadi satu konstruksi kesimpulan yang dapat kita gunakan untuk menjadi referensi utama, ya, tentu saja dengan memberikan kredit ke mereka, lakukan citasi. Oke. Literatur review adalah analisis kritis terhadap hasil riset yang sesuai bidang yang akan diteliti, meng-highlight kekurangan dan kelebihan riset yang dilakukan, kemudian menambah pemahaman kritis untuk terhadap bidang yang diteliti,
melakukan analisis kritis terhadap berbagai hal yang telah selesai diteliti. Apakah ada kesamaan, apakah ada perbedaan antara satu penelitian dengan yang lainnya, serta melihat bentuk penelitian yang ada. Dengan memahami hal tersebut, maka seseorang yang melakukan literatur review dapat memikirkan hal apa yang harus, tidak perlu dilakukan berkaitan dengan studi yang telah dilakukan. Juga mencari celah yang ada di antara hasil penelitian yang dapat digunakan untuk justifikasi bahwa studi yang dilakukan merupakan suatu hal yang baru atau novelty atau penting dilakukan. Nah, sekarang bagaimana cara menulis literatur review? Yang pertama dimulai dengan tinjauan umum, kemudian lakukan organisasi dengan prinsip, temanya apa, trennya tentang apa, bagaimana metodologinya, bagaimana kronologinya, serta kontroversinya. Gunakan heading, subjudul, section untuk bagian review yang berbeda, paparkan kesimpulan, highlight, dan tentukan research gap yang didapatkan. Suatu literatur review harus clear, ya, aspek clarity. Pendahuluan yang jelas meliputi ulasan topik, tujuan review, dan struktur yang baik. Clear paragraf strukturnya, kemudian gunakan kalimat aktif atau subjek, kalimat harus jelas, lakukan dengan objektif dan seimbang. Ingat, tidak ada penyerangan terhadap artikel